Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sedulur Simo, dimanapun Anda berada, semoga rahmat serta karunia selalu terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat berjumpa kembali. Tentunya masih di channel Simo SDSM. Di sini saya Bang Simo kembali akan mengijazahkan amalan Quran Surat Al-Ikhlas. Kemarin saya sudah mengijazahkan bahwasanya amalan ini memiliki kunci khusus, dan ketika Anda mengetahui kuncinya, maka jutaan manfaat bisa Anda dapati. Namun ketika saya sudah mengijazahkan, yang menerima ijazah, yang melihat video, yang mendapatkan ijazah dari saya, di video saya sebelumnya, itu saya tengok ada beberapa orang yang mengijazahkan serupa. Serupa maksud saya dengan menggunakan kunci ilmu yang sudah saya paparkan. Bahwasanya dia hanya mendapatkan ijazah dari saya, tidak memiliki hak untuk mengijazahkan. Itu 1-2 orang yang mengijazahkannya. Jadi di sini saya tekankan bahwasanya ketika Anda mengamalkan sebuah ilmu yang guru tersebut tidak memiliki hak dari ilmu tersebut, maka bisa saya pastikan ilmunya tidak akan pernah tarjib. Karena apa? Saya mengetahui persis keilmuan yang saya ijazahkan. Baiklah, di sini saya akan kupas kembali rahasia terbesar dari amalan Quran Surat Al-Ikhlas dengan menggunakan kunci. Kunci yang saya maksud adalah di ayat yang kedua. Karena ketika saya tengok banyak sekali orang yang mengupas di ayat yang kedua setelah saya membuka kunci ini. Jadi seperti itulah yang saya maksudkan. Ketika Anda mengetahui kuncinya dari amalan Quran Surat Al-Ikhlas, itu di ayat yang kedua, Allahus Samad, itu adalah kunci, dimana ketika Anda membaca kalimat tersebut, maka manfaat yang bisa Anda dapatkan itu sangat banyak sekali. Bisa untuk mendapatkan rezeki, mendatangkan uang, dan juga untuk mendapatkan kesembuhan yang tengah sakit. Dan juga bisa untuk mendatangkan seseorang yang Anda cintai, baik itu dia berada jauh dari tempat tinggal Anda. Pasti dia akan menghubungi Anda. Kesulitan, maka di situ akan hilang ketika Anda membaca kunci dari amalan Quran Surat Al-Ikhlas ini. Dan juga manfaat lainnya sesuai dengan niat Anda. Jadi sebuah amalan Quran Surat Al-Ikhlas ini banyak sekali manfaat yang bisa Anda dapatkan. Contohnya ketika Anda ingin mendatangkan rezeki maupun uang, dan ketika Anda menengok amalan Quran Surat Al-Ikhlas ini, memang tidak ada sangkut pautnya, ataupun ketika Anda baca tidak ada kata yang di situ menjelaskan perihal rezeki maupun uang. Namun ketika Anda sudah saya bukakan kuncinya, yaitu di ayat yang kedua, Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi kuncinya memang di ayat yang kedua. Jadi di situ adalah kuncinya. Sebenarnya ada kunci khusus lagi yang ketika Anda mengetahuinya, maka di situ amalannya akan cepat bereaksi, yaitu di ayat yang terakhir. Ingat, di ayat yang terakhir. Tidak ada sesuatu apapun yang setara dengannya. Ingat, di situ adalah kunci ma'rifatnya. Ingat, kunci ma'rifatnya itu di ayat yang keempat. Dan ketika Anda mencapai titik yang keempat ataupun ma'rifatnya, maka di situ amalan Quran Surat Al-Ikhlas bisa Anda fungsikan untuk hal apapun. Baik itu untuk mendatangkan rezeki, kesembuhan, menghilangkan segala macam kesulitan hidup, untuk membayar hutang, semuanya bisa Anda pergunakan. Lalu bagaimana penerapannya amalan Quran Surat Al-Ikhlas ini
di dalam kehidupan sehari-hari dari pengalaman pribadi saya, yaitu ketika Anda mulai membaca amalan Quran surat Al-Ikhlas ini, maka yang terjadi, yang Anda lihatkan akan langsung connect kepada Anda. Seperti kisah pengalaman saya membaca amalan Quran surat Al-Ikhlas ini, ketika hendak akan tidur, yang terjadi seseorang yang pernah mengenal saya itu menghubungi saya. Jadi dia mengatakan sering mimpi kepada saya bahwasanya dia sudah tidak menghubungi saya. Kemarin-kemarin tidak menghubungi saya. Namun ketika saya rutin selama 3 malam tadi mengamalkannya, orang yang saya maksudkan itu langsung datang ataupun menghubungi saya. Karena dia mengaku sering mimpi ketemu saya. Padahal ini adalah pria, apalagi ketika kita fokuskan kepada seseorang yang kita cintai. Begitu juga ketika Anda fokuskan kepada rezeki maupun ke uang, maka secara pasti pula yang Anda niatkan akan langsung terpanggil. Dan pastinya akan menemui Anda uang tersebut. Rezeki akan mengejar Anda, uang akan menemui Anda. Lalu bagaimana untuk masalah pengobatan, menghilangkan penyakit? Tentunya Anda akan mendapatkan isyarat maupun obat dari penyakit yang Anda derita. Lalu bagaimana untuk mengatasi masalah kesulitan hidup? Pastinya ketika Anda membaca amalan ini dengan membawa kuncinya, yaitu akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak perlu memikirkan bagaimana untuk menyelesaikannya. Karena apa? Nanti akan ada pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali masalah yang bisa Anda selesaikan ketika Anda mengamalkan Quran surat Al-Ikhlas ini dengan menggunakan kuncinya di ayat yang kedua. Lalu penerapannya bagaimana supaya amalan ini memang bisa terbukti nyata di dalam kehidupan kita? Pertama, amalan ini yaitu Anda baca ketika di waktu malam hari, ketika waktu di mana di situ cukup sepi dan enak untuk Anda menzikirkan sebuah amalan. Anda bacalah Quran surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali ulangan saja. Baca sebanyak 3 kali ulangan saja. Lalu di situ Anda bacalah kuncinya, Allahus Samad. Allahus Samad. Anda baca sebanyak mungkin. Anda baca sebanyak mungkin. Sambil di dalam batin Anda mengharapkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari permasalahan Anda. Baik itu masalah percintaan, masalah rezeki, masalah kesulitan hidup, maupun masalah hal yang lainnya. Simpel bukan? Lalu kunci selanjutnya memang di ayat yang terakhir. Tidak ada sesuatu apapun yang setara dengannya, yang sama dengan Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah. Ingat, kunci ma'rifatnya ada di situ. Lalu bagaimana kunci supaya kita bisa memaknai? Terbuka pengetahuan di ayat yang terakhir itu, Anda harus bermakrifat. Bermakrifat itu seperti apa? Bermakrifat adalah Anda dengan memperhatikan, mendengarkan di ayat yang keempat tadi sampai titik hening, maka akan terbuka. Namun ketika Anda kesulitan menggunakan teknik ataupun ayat yang keempat tadi, maka di situ Anda cukup menggunakan kunci di ayat yang kedua saja. Itu sudah lebih dari cukup. Karena untuk bermakrifat itu dibutuhkan ketenangan batin, dibutuhkan keheningan. Maka dari itulah sebenarnya bagaimana ketika Anda mencapai titik ini, Anda baru boleh untuk mengijazahkan ke khalayak umum. Bagaimana Anda boleh mengijazahkan sedangkan diri Anda tidak menyaksikan secara hak dari apa yang Anda dapatkan. Ingat, penerima ijazah memang tidak memiliki hak untuk mengijazahkan sebuah ilmu. Jadi seperti itu wanti-wanti saya kepada sedulur saya yang ada beberapa 1-2 orang yang sering mencomot ilmu.
Barakallah, semoga pengetahuan ini bermanfaat untuk sahabatku semuanya dimanapun Anda berada. Dan kurang lebihnya saya minta maaf, dan jika ada pertanyaan dari pengetahuan ilmu ini, sedulurku semuanya bisa tinggalkan komentar. Berkah manfaat ilmunya di batang tubuh sedulur dari saya Bang Simo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.